Rizik Syihab belum memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi terkait kerumunan acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putrinya 14 November 2020. Sedianya Rizik dijadwalkan diperiksa pukul 10 pagi tadi. Rencananya Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terkait kerumunan acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan anaknya. Hingga sore ini penyidik masih menunggu kehadiran saksi atau kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan atau alasan ketidakhadiran hingga dapat dijadwalkan ulang. Memberikan surat kepada pihak penyidik. Kami mohon maaf hari ini belum bisa memenuhi panggilan gitu kan, dikarenakan satu dan lain hal. Yang pertama, Habib Hanif sudah ada jadwal ketika dipanggil itu. Harusnya surat panggilan itu berdasarkan KUHP H-3 ya, paling tidak-tidaknya. Tapi ini dipanggil H-2, dipanggil hari Minggu untuk ditentukan hari ini. Jadi mohon maaf Habib Hanif sampai dengan saat ini belum bisa memenuhi panggilan ya. Yang kedua juga dari segi material Habib Hanif dirasa kurang tepat kalau dipanggil jadi saksi. Karena apa? Ya saksi itu kan harus mengetahui ya, melihat, mengetahui perkara. Gitu. Sedangkan Habib Hanif ini kurang mengerti mengenai perihal apa yang bersangkutan dipanggil gitu kan. Itu kalau ada dikatakan ada pasal 160 menghasut yang mana beliau tidak tahu. Yang kedua juga masalah menghalang-halangi atau tidak tidak mematuhi perintah petugas yang bersangkutan tidak tahu itu mengenai hal yang mana. Gitu. Ya mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan ke teman-teman. Ada jadwal lain yang sudah ada kan beliau dai ya gitu. Sudah ada jadwal. Gitu. Ya tadi sudah kami sampaikan ke pihak penyidik suratnya gitu bahwa hari ini tidak bisa hadir beliau. Nanti tanyakan aja ke penyidik ya gitu. Tapi pada saat itu Hanif Alatas ini ada di acara, artinya kan bisa diperiksa sebagai saksi. Nah gini, waktu acara itu kan di Tebet itu kan undangan ya gitu. Mungkin lebih tepat pihak lain yang lebih tahu gitu kan, karena kita cuma undangan gitu sifatnya. Nah, kalau yang dimaksud Patangburan ya Habib Hanif tahunya ya cuma ada pernikahan saja di situ. Gitu. Beliau sebagai ya keluarga ya mau tidak mau kan hadir juga di situ gitu. Gitu. Dan untuk informasi terkini terkait pemeriksaan Rizik Syihab sudah ada rekan kami Pangeran Negara di Polda Metro Jaya. Kami juga akan melihat bagaimana kondisi terkini di sekitar kediaman Rizik Syihab. Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat. Kita ke Polda terlebih dahulu. Pangeran, seperti apa? Apakah Rizik Syihab datang ke Polda? April, Abraham, sebenarnya baru saja konferensi pers yang digelar oleh kuasa hukum Hanif Alatas, yaitu M. Kamil Pasha, baru saja digelar di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dari hasil konferensi pers tersebut dikatakan bahwa hari ini Hanif Alatas tidak bisa hadir untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum karena ada dua alasan. Pertama, karena pada hari ini Hanif Alatas ataupun yang bersangkutan ini memiliki kegiatan lain sehingga tidak bisa memenuhi panggilan kepolisian. Dan yang kedua, pihak kuasa hukum merasa janggal mengapa Hanif Alatas dalam hal ini ditetapkan sebagai saksi. Sebab menurut kuasa hukum, untuk bisa menjadi saksi maksud kami harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, yang bersangkutan harus melihat secara langsung, harus mendengar dan mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada saat kerumunan di kawasan Petamburan maupun di Tebet. Dan kami pun bisa melaporkan bahwa agenda persidang ataupun agenda pemeriksaan Hanif Alatas pada hari ini belum diketahui secara pasti kapan akan dijadwalkan secara ulang karena tadi pihak kuasa hukum menyampaikan hal tersebut akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Namun yang jelas kuasa hukum Hanif Alatas ini berbeda dengan kuasa hukum Habib Rizik sehingga kami sampai saat ini pun masih menanti kedatangan dari kuasa hukum Habib Rizik. April dan juga Abraham. Baik.
Terima kasih Pangeran Negara atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selanjutnya kita akan ke Tamburan. Mahathir Mohamad, apakah ada tanda-tanda pergerakan Rizik Syihab akan menuju Polda memenuhi panggilan polisi? Ya, Abe, kalau kami lihat kondisi saat ini memang kalau di Jalan Petamburan 3 memang tidak ada tanda-tanda ataupun memang adanya dari Habib Rizik Syihab yang memang mungkin keluar akan atau menuju Polda. Kami memang tidak bisa masuk sama sekali. Kami tadi sempat mengirimkan gambar kepada pihak produser tadi melalui telepon genggam atau kami saat berada dalam mobil. Kami pun tidak bisa berani atau tidak bisa mengambil gambar di depan gangnya persis, bahwa kalau pengamanan bisa dilihat mungkin kalau gambar sudah kami kirimkan, ini memang penjagaannya sangat ketat, Abe, karena sekali lagi pihak media atau awak media sekali lagi tidak diperkenankan untuk masuk atau melihat bagaimana kondisi kediaman Habib Rizik Syihab seperti yang saya sampaikan pada awalnya. Dan kalau kondisi saat ini memang sangat masih normal terlihatnya, namun memang yang berbeda hanyalah kalau kemarin dijaga oleh Laskar Pembela Islam berbaju loreng-loreng, namun kali ini memang yang berjaga sudah berbeda ya. Memang melihat ada beberapa pakaian-pakaian seperti pakaian adat Betawi yang dipakai oleh beberapa orang yang berada di depan gang dari rumah Habib Rizik Syihab atau di Petamburan 3. Untuk sementara itu kembali ke Abe dan April. Terima kasih Mahathir Mohamad. Laporan Anda dan juga sebelumnya ada Pangeran Negara. Pihak Rumah Sakit Umi dan tim medis Mercy penuhi panggilan penyidik Reskrim Polresta Bogor untuk menjelaskan proses swab test terhadap Rizik Syihab. Kedua pihak dipanggil guna melanjutkan pengusutan dugaan menghalangi Satgas COVID-19 terkait perawatan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Setelah penyidik Reskrim Polresta Bogor Kota memeriksa pihak pelapor maupun terlapor dalam kasus Rumah Sakit Umi yang diduga menghalang-halangi Satgas COVID-19 terkait perawatan Rizik Syihab, penyidik menyimpulkan kasusnya akan naik ke tahap penyidikan. Sebanyak 17 orang terdiri dari pihak pelapor dan terlapor telah dipanggil guna dimintai keterangan. Penegasan disampaikan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendrik Yuser Selasa siang. Hasil pemeriksaan kemarin tetap dilanjutkan, artinya tetap menggali terhadap pasal-pasal yang kita sampaikan tersebut. Dan insya Allah hari ini, kemudian besok juga ada pemeriksaan lagi. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan nanti bisa disimpulkan oleh penyidik dan timnya, tim penyidik. Insya Allah hari Senin kita sudah naik sidik. Sedangkan terkait upaya pencabutan pelaporan atas Rumah Sakit Umi oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendrik Yuser menegaskan kasus pelaporan atas Rumah Sakit Umi tidak bisa dicabut karena bukan delik aduan. Siapapun bisa melaporkannya jika melanggar pidana, karena melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Pihak rumah sakit bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor dari awal telah sepakat untuk melakukan swab test terhadap Rizik ketika dirawat. Namun kenyataannya, pihak rumah sakit mengaku kecolongan atau tidak tahu pelaksanaan swab test Rizik yang dilakukan secara diam-diam oleh tim medis eksternal. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Reuni 212 yang sedianya digelar di kawasan Monas diganti dengan webinar Dialog Nasional dengan menghadirkan 100 tokoh dan ulama. Dialog ini adalah buntut dari tidak keluarnya izin dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian di tengah pandemi Corona. Persaudaraan Alumni 212 batal menggelar acara Reuni 212 yang rencananya digelar 2 Desember 2020 di kawasan Monas. Namun Reuni 212 diganti dengan webinar Dialog Nasional dengan menghadirkan 100 tokoh dan ulama. Dialog nasional dengan tema Revolusi Akhlak bersama Imam Besar FPI Rizik Syihab ini dikabarkan akan diikuti oleh 100 ulama dan tokoh. Di antaranya Yusuf Martak, Din Syamsuddin, Hidayat Nur Wahid, Gatot Nurmantio, Ahmad Dhani hingga Rocky Gerung. Tidak digelarnya Reuni 212 di kawasan Monas setelah tidak mendapat izin baik dari Pemprov DKI maupun pihak kepolisian. Larangan berkumpul yang dikeluarkan tersebut berdasarkan maklumat Kapolri. Minta izin keramaian, Polri tidak akan mengeluarkan itu. Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas memerintahkan untuk melaksanakan apa?
segera membubarkan. Itu sudah perintah pimpinan, sudah jelas. Sehingga itu yang perlu rekan-rekan ketahui, bahwasanya pimpinan sangat berkomitmen untuk mengawal terkait dengan protokol kesehatan ini. Sebelumnya Kapolri Jenderal Idam Aziz telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Reuni 212 biasanya digelar di kawasan Monas dan dihadiri oleh umat muslim dari berbagai daerah. Selain untuk ajang silaturahmi, Reuni 212 diisi dengan ceramah-ceramah ulama dan tokoh yang hadir pada acara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini sore akan kembali untuk membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.